Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Kita berjumpa lagi di ibadah Starji. Nah,
kami mengucapkan selamat tahun baru buat adik-adik dan papi mami yang ada di rumah. Damai sejahtera dan sukacita kiranya memenuhi hati setiap kita. Kita memasuki minggu pertama di bulan Januari tahun 2022. Mari adik-adik siapkan hati yang baru, buka lembaran yang baru, lakukan hal yang berguna bagi sesama dan bagi kerajaan sorga. Nah, kakak percaya kalau adik-adik sudah siap untuk beribadah. Mari semuanya bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan yuk. Menyanyi menari buat lompat bergirang buat Tuhan Yesus. Betul sekali adik-adik. Di tahun yang baru ini, dengan semangat yang baru, dengan penuh sukacita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Yang semangat ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Yesus jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Yesus jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Yesus jagoan hidupku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku.
karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Yeay! Puji Tuhan. Nah, kita sungguh bersyukur ya adik-adik. Sebab itu jangan pernah berhenti memuji dan menyembah nama Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik semua boleh duduk kembali. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan Yesus. Mari berikan sikap terbaik dalam menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita yuk. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya.
Mari kita sembah adik-adik. Adik-adik ikuti kakak menyembah Tuhan. Angkat tanganmu, sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Ikutin kakak ya. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembahmu. Kami menyembahmu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Atas berkat-Mu. atas berkat-Mu Di hidup kami. di hidup kami. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu adik-adik, dengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Taruh tangan kirimu di dada, angkat tanganmu tinggi-tinggi bersama-sama kakak. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yang rindu Tuhan Yesus, ayo kita nyanyikan lagu Ku Rindu Kau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Angkat tangannya yuk adik-adik. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita. Kita harus sungguh sama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Farel di ibadah anak online Starji. Kakak harap kita semua dalam keadaan baik-baik dan tetap sehat ya. Oh iya, kakak sekali lagi pengen ngucapin selamat tahun baru ya adik-adik. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu, yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan Yesus, buat kasih setiamu Tuhan Yesus akan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan akan kebaikan-Mu Tuhan untuk masing-masing pribadi kami Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami telah memuji-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tuhan berkati hati kami Tuhan Yesus, biar kami Tuhan bisa fokus dalam mendengarkan firman yang akan dibagikan Tuhan Yesus, dan biar firman yang akan dibagikan ini bisa menjadi rema bagi hidupan kami dan bisa merubahkan hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kakak mau sharingkan firman Tuhan yang kakak beri judul 4 Pemuda Super. Nah, siapa itu 4 pemuda super itu? Yang pertama itu adalah Daniel, yang kedua Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Simak baik-baik ya adik-adik. Nah, jadi pada suatu hari Raja Nebukadnezar membawa semua orang Israel yang paling terpelajar ke Babel. Setelah itu Raja memilih di antara pemuda-pemuda yang paling cerdas dan yang paling gagah adik-adik. 4 di antaranya itu adalah yang teman-teman bisa lihat di sini ya, yaitu Daniel, ada juga Sadrak, Mesak, dan Abednego tentunya. Dan mereka ini adik-adik dibawa atau dilatih selama 3 tahun lamanya. Jadi raja itu hanya pilih pemuda-pemuda yang paling cerdas, yang paling gagah, yang paling gigih untuk bekerja bagi raja di istananya tentunya. Supaya raja pengen mereka itu kuat dan sehat selama dilatih. Raja perintahkan untuk diberikan makanan yang melimpah, makanan yang sehat-sehat, anggur dan makanan-makanan yang seperti raja makan adik-adik. Namun pada satu kali Daniel mengatakan kepada Aspenas yang pada saat itu adalah kepala istana Nebukadnezar adik-adik, bahwa ia dan ketiga temannya nggak perlu makan makanan yang berlimpah yang sudah disiapkan oleh kerajaan yang berasal dari meja raja gitu. Tapi Aspenas ini menjadi khawatir adik-adik, jika kamu atau kalian itu nggak makan seperti apa yang pemuda-pemuda lain makan, apakah kalian akan tetap sehat gitu? Apakah nanti justru raja akan membunuh aku kalau kelihatan kalian itu tidak sehat daripada yang lain? Nah, maka di sini Daniel meminta Aspenas adik-adik untuk mengawasi dia serta ketiga temannya untuk mengadakan percobaan atas kami selama 10 hari lamanya adik-adik. Dan Daniel juga berkata, berikanlah sayur-sayuran untuk kami makan, air untuk kami minum. Kemudian bandingkanlah perawakan kami dengan pemuda yang lain. Dan lihatlah nanti siapakah yang lebih sehat, apakah kita atau pemuda-pemuda yang lain. Dan pada akhirnya penjaga itu pun setuju adik-adik. Penjaga itu setuju, dan setelah 10 hari itu berakhir, Daniel dan ketiga temannya ternyata lebih sehat daripada pemuda-pemuda yang lain ternyata adik-adik. Dan setelah 3 tahun berlalu, semua pemuda itu dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Setelah diuji, ternyata pada akhirnya Raja mengetahui bahwa Daniel dan ketiga temannya itu 10 kali lebih cerdas dibandingkan pemuda-pemuda yang lain. Dan ia pun menetapkan mereka untuk membantu raja di istananya adik-adik. Dan bila raja ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu kepada mereka ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ternyata mereka bisa menjawab, mereka bisa tahu 10 kali lebih banyak dari imam-imamnya bahkan, atau orang-orang yang bijaksana di kerajaan itu adik-adik.
Nah, di Daniel pasal 6 juga di situ diceritakan Daniel di dalam gua singa. Jadi sekalipun Daniel ada di dalam gua singa, Daniel itu gak takut adik-adik. Karena kenapa Daniel nggak takut? Karena Daniel ini yang pertama itu dia itu cinta sama Tuhan adik-adik ya. Diawali dengan cinta sama Tuhan. Dia sadar kalau dia itu adalah anak Tuhan, maka dia cinta sama Tuhan. Oleh karena itu, karena dia cinta sama Tuhan, maka dia takut akan Tuhan adik-adik. Setelah dia takut akan Tuhan, dia menjadi jujur, menjadi setia sama Tuhan dan berani gitu. Apapun masalah yang dihadapinya, sekalipun singa yang ada di hadapannya, dia itu nggak takut. Dia itu percaya kalau Tuhan akan melindungi dimanapun Daniel ini berada, sekalipun ada di goa singa adik-adik. Nah, selanjutnya di Daniel pasal yang ketiga juga di sini bisa kita lihat ceritanya si Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka bertiga ini masuk ke dapur api ya. Jadi mereka ceritanya pada saat itu Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung gitu. Tapi ketiga orang ini, Sadrak, Mesak dan Abednego nggak mau menyembah patung yang sudah dibuat oleh raja gitu. Jadi pada akhirnya mereka bertiga ini dimasukkanlah ke dapur api adik-adik. Tapi sekali lagi mereka juga mempunyai sifat yang sama seperti Daniel. Mereka itu nggak takut. Sekalipun mereka udah tahu akibat dari mereka nggak mau menyembah patung yang sudah dibuat. Mereka akan masuk dapur api dan merasakan panas yang sangat adik-adik. Tapi mereka nggak takut karena mereka percaya mereka punya Tuhan yang bisa mengalahkan setiap permasalahan yang mereka hadapi adik-adik. Dan di sini kuncinya sama sekali lagi adik-adik. Yaitu yang pertama kita harus cinta sama Tuhan. Kita harus cinta sama Tuhan, lalu kita harus takut akan Tuhan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Kita bukan takut sama seseorang, kita bukan takut sama orang tua, tapi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Setelah itu kita harus hidup setia, jujur, taat, tekun sama Tuhan. Dan yang terakhir ini kita harus menjadi percaya dan berani seperti yang sudah dilakukan oleh ketiga orang ini adik-adik. Sekalipun masuk dapur api, tapi ketiga orang ini percaya Tuhan bisa melindungi mereka dari kepanasan yang ada. Nah, di sini kita juga belajar adik-adik, hari ini kita belajar tentang karakter 4 pemuda super dari anak-anak Tuhan ya. Yaitu yang pertama apa tadi yang kakak sudah mention berkali-kali? Cinta akan Tuhan. Yang kedua apa? Takut akan Tuhan. Yang ketiga, setia dan jujur. Yang keempat, taat dan tekun. Dan yang terakhir, percaya dan berani. Nah, adik-adik, untuk hari ini kakak adakan kuis ya adik-adik. Nah, jadi di sini hari ini ada 4 pertanyaan. Nanti kalian bisa kirim jawaban ini ke nomor WhatsApp Kak Dewi ya. Kakak sebutkan ya. 0851 6135 2436. Kakak ulangi sekali lagi. 0851 6135 2436. Nah, pertanyaannya itu apa Kak? Pertanyaannya adalah siapakah keempat pemuda yang terlihat pada gambar dan mengapa mereka ada di Babel ya? Siapakah 4 pemuda yang terlihat pada gambar dan mengapa mereka ada di Babel? Itu pertanyaan yang pertama. Yang pertanyaan yang kedua adalah apa yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu berbeda dengan pemuda-pemuda lainnya? Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, tantangan apakah yang dihadapi Daniel pada masa Raja Darius memerintah? Dan pertanyaan terakhir, tantangan apa yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke, kalau kalian sudah menemukan jawabannya, segera hubungi nomor Kak Dewi yang tadi kakak sudah sebutkan ya adik-adik. Nah, pesan hari ini kakak ulangi sekali lagi, kalau kita itu harus yang pertama cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, setia, jujur, taat,
tekun, percaya, dan berani. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, di sini siapa yang mau cinta sama Tuhan? Di sini siapa yang mau takut akan Tuhan? Setia, jujur, taat, dan berani? Nah, angkat tanganmu adik-adik, tutup matamu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Yuk. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, hari ini kami telah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tuhan, biar firman-Mu hari ini Tuhan Yesus bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Ajar kami juga Tuhan Yesus, biar kami Tuhan bisa menjadi anak yang takut sama Tuhan, anak yang selalu cinta sama Tuhan Yesus, anak yang selalu taat sama Tuhan, selalu setia, selalu jujur Tuhan Yesus, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan hidup yang kami alami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan mengubahkan kami Tuhan, membawa kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Tuhan ajar kami juga Tuhan, untuk kami Tuhan bisa selalu taat terhadap firman-Mu, selalu dengar-dengaran sama orang tua, selalu bisa berdampak baik, menjadi garam dunia bagi lingkungan-lingkungan kami dan teman-teman kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang sudah melayani dan kami semua yang beribadah dan sungguh-sungguh dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan pada setiap orang tua dan anak-anak hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu terjadi pemulihan antara papa, mama, dan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat papa, mama, dan semua dan keluarga. Berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal. Damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami tinggal. Dikuduskanlah nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sepakat kami berdoa buat gereja, buat umat Tuhan, buat gembala sidang, gembala rayon, gembala cabang,
gembalaku, dan seluruh pengerja di setiap bidang. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, baik kesehatan, kekuatan, daya tahan, keintiman, kepekaan akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintahan Indonesia dari pusat sampai daerah. Berkati para pemimpin kami, berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat dan hati bijaksana dalam mengambil keputusan. Tuhan Yesus, tolong pemerintahan Indonesia, juga bangsa-bangsa. Berkati juga kami, umat pilihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan teman-teman kami anak-anak Starji. Semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.